Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi wasallam amma ba'du. Allahumma ftah lana ya Allah ya Allah ya Allah bifutuhil arifin irhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Puja dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana alhamdulillah sampai kesempatan hari ini saya beserta tim kreator dari Rahmatul Ummah Channel masih tetap semangat, tetap eksis mengirimkan tausiah-tausiah keagamaan yang bersumber dari kitab kuning yang beraliran Ahlus Sunnah wa Jamaah. Untuk itu Anda tidak perlu meragukan tentang ilmu-ilmu atau tausiah-tausiah yang kami tayangkan. Mudah-mudahan bermanfaat, khusus bagi saya dan umumnya bagi kita sekalian. Seperti di video yang telah lalu, saya telah menginformasikan bahwa tausiah selanjutnya akan membahas tentang masalah najis. Sebab yang mengotori badan kita itu terdiri daripada dua bagian. Yang pertama, dosa dicucinya harus dengan bertobat. Salah satu cara bertobat adalah beristighfar dengan membaca Astagfirullahaladzim. Ada juga yang kedua, yang mengotori badan kita adalah najis. Ini disucikannya berarti dengan air ataupun dengan tanah. Sahabat Channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, yang dimaksud dengan najis ini ada dua bagian. Ada najis menurut bahasa, ada najis menurut istilah. Apa yang dimaksud dengan najis menurut bahasa? Kullu mustakdarin, yaitu segala sesuatu yang dipandang menjijikkan, seperti upil, seperti ludah, dan kotoran yang keluar dari telinga. Itu menjijikkan. Kalau menurut bahasa itu hukumnya najis. Lain halnya najis menurut ilmu syara, atau yang lebih dikenal najis menurut istilah yang menjadi patokan hukum. Kullu mustakdarin yamna'u sihata sholat. Segala sesuatu yang dipandang menjijikan juga bisa mempengaruhi, mencegah tidak sahnya sholat. Mana contohnya? Segala sesuatu yang dipandang menjijikan dan bisa menghalangi atas sahnya sholat ketika pakaian kita, tempat kita, ataupun badan kita terkena najis, salah satunya air kencing. Itu hukumnya najis karena keluar daripada salah satu kubul. Definisi daripada najis menurut istilah ini, ludah dan kotoran telinga dan upil menurut istilah tidak najis, karena walaupun menjijikan tidak bisa menghalangi atas sahnya ibadah. Sahabat Channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, dalam kitab Safinatun Najah yang ditulis oleh Syekh Nawawi Tanahara Banten, ini merupakan kebanggaan bagi kita selaku warga negara Indonesia. Di negara Mekah sangat terkenal ada ulama Indonesia yang bernama Syekh Nawawi Tanahara Banten. Sampai-sampai beliau dimakamkan di Tanah Ma'la di Mekah. Mudah-mudahan Anda yang belum ada nasib dan belum ada nisab untuk mengunjungi kota suci Mekah, sekaligus kita berziarah ke Ma'la. Di sana terdapat makam beliau. Mudah-mudahan tahun ini bisa diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kemudahan, dan mudah-mudahan COVID-19 segera berlalu agar ibadah haji dan kegiatan umroh bisa dibuka seperti biasa. Salah satu tulisan beliau diantaranya, persyaratan daripada sholat ini toharotul badan wal makan wasaub minan najasat. Badan kita, pakaian kita, dan tempat yang akan kita pakai untuk bersolat harus steril, harus bersih daripada najis.
Maka karena hal itu kita harus mengetahui segala sesuatu, mana barang yang termasuk najis, mana barang yang tidak termasuk najis. Karena apabila kita buta tidak mengetahui apakah ini najis atau tidak, berarti kadang-kadang sholat kita membawa najis, sedangkan najis itu sangat menghalangi atas sahnya sholat kita. Sahabat Sena Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, pembagian najis itu ada 3. Yang pertama ada najis mughaladhah, yaitu najis berat, yaitu najis anjing dan babi. Mengapa dikategorikan najis berat? Karena cara mensucikannya beda dengan najis yang lain. Kalau najis yang lain cukup dengan air, tapi membersihkan najis mughaladhah ini selain daripada air harus disertai dengan tanah. 7 kali menghilangkan najis mughaladhah, yaitu jilatan anjing dan babi, yang mana 7 kali itu terdiri daripada 1 kali diusap terlebih dahulu atau digosok dengan tanah. Tanahnya pun boleh tanah liat, boleh tanah yang basah, boleh tanah kering. Setelah diusap dengan tanah, baru dibasuh dengan air sejumlah 6 kali. Najis anjing dan babi ini yang mana perlu kita ketahui, seluruh nabi lisannya mengatakan bahwa anjing itu hukumnya najis. Dari mulai Nabi Adam sampai baginda Rasulullah SAW mengatakan bahwa anjing itu adalah najis, walaupun sangat sudah terdidik. Ada di Kepolisian Republik Indonesia, menurut catatan, salah satu untuk melacak kejahatan DPO, daftar pencarian orang, dengan menggunakan anjing pelacak. Karena penciuman anjing ini sangat hebat, sehingga ada anjing yang berpangkat kopral, ada anjing yang berpangkat letnan, ada anjing yang berpangkat mayor, dan yang lain-lain. Walaupun pangkatnya tinggi-tinggi, tetap tidak bisa menghilangkan tentang kenajisannya. Dan perlu kita ketahui, anjing ini boleh dipelihara. Dan hukum membunuh anjing ini diantaranya ada anjing yang wajib dibunuh, yaitu anjing gila yang bisa menggigit manusia yang lewat, siapa saja digigit sehingga bisa menyebarkan penyakit. Ini wajib untuk dimusnahkan. Lain halnya anjing yang tidak mengganggu kita, tidak bermanfaat bagi kita pun tidak, itu boleh dipelihara. Bahkan ini makruh untuk dibunuhnya. Sahabat Sena Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, lain halnya dengan babi. Babi itu najis mughaladhah yang kedua, tidak seperti halnya anjing. Kalau anjing boleh dipelihara, kalau babi itu haram untuk dipelihara, walaupun ada manfaatnya. Apa manfaat daripada babi? Di antaranya kalau babinya sudah besar, ini bisa dijadikan alat transportasi untuk mengangkut barang. Tapi kayaknya di Indonesia tidak mungkin mau kita memakan makanan walaupun terbungkus yang dibawa ditarik oleh babi, karena umat Islam sudah mengetahui dan sudah maklum bahwa babi itu adalah diharamkan dan hukumnya najis dalam kitab suci Al-Quran. Mudah-mudahan tausiah pertama membahas tentang bab najis bermanfaat. Selamat dipertemukan kembali di tausiah berikutnya, masih membahas tentang najis. Hadanallahu wa iyyakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.